Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil mudzakarah Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara. Hukum menghentikan penggunaan withdrawing atau penundaan withholding alat bantu hidup. Menimbang A. Bahwa penggunaan alat bantu hidup seperti ventilator atau mesin dialisis digunakan untuk mempertahankan kehidupan pasien yang prognosisnya sangat buruk atau tidak ada harapan untuk pulih. Untuk menghentikan penggunaan alat tersebut menjadi sulit. B. Di satu sisi menghentikan penggunaan alat tersebut dianggap sebagai tindakan menghormati martabat pasien dan menghindari penderitaan yang berkepanjangan. Namun di sisi yang lain, ini juga dapat dilihat sebagai tindakan yang mempercepat kematian seseorang yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kedokteran dan keyakinan pribadi. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara perlu menetapkan fatwa hukum tentang menghentikan alat bantu hidup. Langsung ke keputusan. Memutuskan hukum menghentikan penggunaan withdrawing atau penundaan withholding alat bantu hidup diperbolehkan. Pertama, ketentuan umum. 1. Perawatan yang sia-sia secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya medis dalam jumlah signifikan tanpa adanya harapan bahwa pasien bisa kembali ke kondisi independen dan interaktif dengan lingkungan sekitarnya. 2. Withholding berarti bahwa dokter tidak lagi memberikan perawatan atau tindakan lebih ketika keadaan pasien memburuk. Contohnya adalah tidak melakukan resusitasi jantung paru pada pasien yang dinilai sudah tidak bisa menerima manfaat dari tindakan tersebut. 3. Withdrawing berarti bahwa dokter menghentikan terapi yang awalnya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan tetapi akhirnya dinilai sudah menjadi sia-sia dan hanya memperpanjang proses kematian. Contohnya adalah melepaskan ventilasi mekanik. Ketentuan hukum. 1. Hukum menghentikan alat bantu hidup adalah boleh selama manfaat penggunaan tidak dapat dipastikan. 2. Pada dasarnya berobat atau tadawi itu memiliki 3 kategori. 1. Maktub bih, pasti sembuh. Hukumnya adalah wajib, seperti minum air untuk menghilangkan dahaga dan lain-lain. 2. Mandun, dugaan. Hukumnya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, seperti minum obat dan bekam. 3. Mauhum, prasangka. Hukumnya lebih baik ditinggalkan, seperti ruqyah. Mohon maaf kemarin, ini sudah kami revisi. Mungkin ada miss antara komisi papa dengan panitia. Jadi ini yang sebelum direvisi, Kay. Kalau kemarin kita sudah revisi ruqyah, yang di sini yang dimaksud adalah ruqyah ghairu syar'i, yaitu mantra-mantra atau jampe-jampe. Khawatir kalau kita maknain ruqyah, karena di antara anggota fatwa dan MUI juga banyak yang ahli ruqyah. Jadi yang dimaksud ruqyah di sini adalah mantra-mantra atau jampe-jampe yang tidak menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Maka hukumnya lebih baik ditinggalkan, seperti jampe-jampe dan ramalan-ramalan dukun. Dan yang ketiga, berobat dengan alat bantu hidup hukumnya tidak wajib karena tidak bisa dipastikan manfaatnya yang berupa kesembuhan. Kondisi ini sangat berbeda dengan kasus orang yang makan bangkai dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Rekomendasi. Baik, ada tambahan yang keempat bahwa pelepasan alat bantu hidup dalam tindakan withholding maupun withdrawing bukanlah merupakan tindakan mempercepat kematian. Karena kemarin kita sudah sempat bahas dengan tim medis bahwa memang alat itu bukan berarti mempercepat kematian.
dan juga tidak bisa memberikan kesembuhan. Kemudian selanjutnya rekomendasi. 1. Para ahli medis sebaiknya bijak dalam mengambil tindakan dan penuh transparansi agar dilakukan tindakan yang tepat sehingga tidak merugikan banyak pihak. 2. Umat Islam Indonesia hendaknya melakukan pengobatan dengan mengupayakan secara maksimal sesuai situasi dan kondisi. Ketentuan penutup. Saya kira nggak usah ini ya. Sudah sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.